Gue pun sama ya kayak lulu pada gitu men akhir-akhir ini. Selalu bertanya-tanya, ada apa sih sama komunitas wibu akhir-akhir ini? Udah dari 2 minggu yang lalu sampai sekarang drama terus aja muncul. Hampir setiap hari gitu. Gorengan yang siap santap ya, yang sangat amat lezat gitu selalu saja disajikan, entah itu dari Facebook, Twitter atau manapun gitu, you name it lah, selalu aja ada reveal yang mengupdate setiap kali permasalahan-permasalahan yang emang lagi dibahas sama orang-orang pada umumnya gitu. Dan kalau misalnya lu tengok komunitas K-popers gitu ya, tetangganya, itu lucu banget, beda banget pembahasannya men. Yang satu ngebahas soal drama VTubers, cosplayers, dan segala macem. Sementara kita punya komunitas K-popers yang sedang membahas drama pemerintahan. Mereka somehow mewakili orang-orang gitu ya untuk memprotes kenaikan pajak PPN. The hell? But anyway, di video ngopi pada kesempatan kayak ini gue bakal sedikit recap tentang apa yang terjadi sama komunitas wibu gitu ya. Gue sadar komunitas ini bukan expertise-nya gue. Ada banyak banget channel-channel YouTube yang bisa ngebahas ini lebih rinci lagi gitu. Dan buat gue sendiri yang emang gak terlalu into sama permasalahan-permasalahan kayak gini, tapi gue juga menyebut diri gue wibu, seenggaknya gue agak sedikit paham dengan permasalahan ini. Dan semoga lu semua yang emang penasaran bisa sedikit terbantu gitu dengan apa yang bakal kita bahas di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia. That's right. Gimana kabarnya coy? Gue harus tanya kabar lu dulu nih. Soalnya sebagian di antara lu semua pasti atau mungkin gitu ya udah pada jenuh gitu sama hal-hal yang berbau drama wibu gitu akhir-akhir ini. Soalnya hampir aja tiap hari dan gak ada jeda sama sekali gitu ya, entah itu dari komunitas VTubers atau komunitas cosplayer itu sendiri. Yang orang-orang awalnya bertanya-tanya gitu, ini yang lagi rame diangkat cowok-cowok mulu nih dari wibu nih, ceweknya gak ada ya. Dang! Semesta langsung menjawab pertanyaan dari wibu tersebut. Yang di nerf gak cuma cowok dari wibu, tapi juga cewek-cewek wibu. That's right. Jadi kira-kira mulainya dari 2 minggu yang lalu ada salah satu akun Twitter gitu yang dia buat tweet tentang daftar cowok-cowok VTubers ya, red flag yang wajib dihindari gitu ya, karena pernah punya masalah tentang sexual harassment dan segala macam. Sampai pada akhirnya ada satu VTubers juga yang kena, yang dia masih aktif. Terus habis itu dia buat klarifikasi dan emang beberapa fans-fansnya udah memaafkan dan menormalisasi, tapi orang-orang yang emang ngelihat permasalahan itu lebih memandang bigger pictures-nya gitu ya, menganggap kalau misalkan oh ini nggak bisa dinormalisasi, sampai pada akhirnya VTubers tersebut graduate. Yang bikin rame adalah the big league dari VTubers itu juga ikut turun dan juga berkomentar tentang hal-hal kayak gitu, kayak misalkan Andi Andinata. Dan gue juga nggak expect kalau misalkan beliau langsung turun gunung, soalnya kalau misalnya lo lihat dari channel YouTube-nya udah lama banget dia nggak aktif, terus tiba-tiba dia datang bener-bener kayak ngeluarin semua keresahannya gitu, kayak seakan-akan anjir gue udah ngebuat ini komunitas ya, gue yang menginisiasi gitu adanya VTubers cowok dan segala macem, tapi kenapa lu sendiri kayak gampang banget ngerusak gitu ya. Bahkan kalau misalnya lu lihat salah satu videonya admin Yami yang ngebahas tentang ini, ada salah satu video yang dia temukan gitu ya mengenai VTubers tersebut yang itu lucu banget. Bentar biar gue cari tahu dulu ya. Gak semua video gue inget coy, I'm sorry. Dan gue juga bukan sesepuh juga dewa anime, karena titel dewa anime sudah ada di muka dia gitu ya. Let's go. Nih video yang kayak gini. Ini gue juga baru tahu nih ya. Kill, gue pinjam video lo bentar ya. Kau yang salah satu pelaku di sini, maksudnya. Terus tiba-tiba kau bilang nama VTuber jelek, yang Man, jelek kau. ini gue secara tidak sadar membuat video pembahasan dari video pembahasan kah? That's crazy. Bro, terus ya di sini di Nah dia buat. kita dengerin dia. Ini ketika gue nyari tahu soal permasalahan ini sebelum ngelihat videonya Akil, gue sempat kaget sih sama video saya. Ini lucu banget anjir. Bakal jadi pelajaran buat Cepa. Tapi Damn, what a handsome voice bro. kalau Cepa masih dikasih kesempatan, And handsome character, alright. Pantesan banyak yang maafin. Lu ganteng, lu aman. udah lama-lama Cepa nggak usah jadi VTuber aja lah. Alasannya karena nama VTuber makin jelek. Mungkin nanti 100.000 Cepa bakal nggak usah jadi VTuber gitu. Nah yang dipermasalahin ini nih sama anak-anak yang ada di Twitter gitu, VTubers community gitu, kayak lu ngapain nunggu 100.000 dulu baru langsung cabut. Ini problem udah ada dan segala macam. Terus habis itu beliau bilang kalau misalkan nama VTubers makin lama makin jelek. Yes. Dan pertanyaan terbesarnya adalah siapa yang paling berkontribusi dalam menjelekkan nama komunitas tersebut? Ya, salah satunya mungkin Anda. Nah kayak gitu, itu yang dibahas sama Akil. Dan pembahasan Akil ini gak cuman
dia doang, tapi masih banyak nama-nama VTubers besar lain. Terus habis itu ada lagi salah satu nama VTubers yang tiba-tiba ke-reveal kalau misalnya dia pernah melakukan hal yang seperti itu juga gitu, dan buat banyak banget orang-orang kaget karena secara persona dan juga secara koneksi dia udah banyak banget gitu diterima sama orang-orang, bahkan katanya udah pernah di call out sama Bang Windah gitu ya. Terus gue pun sendiri jujur nggak tahu itu dia siapa. Jadi gue nggak terlalu peduli. Makanya setiap nama-nama yang muncul dari permasalahan komunitas VTuber cowok ini, di mata gue semuanya sama aja. Makanya kalau misalnya ada nama VTubers baru yang emang muncul, gue mikir kayak oke, it's the same person. Yang paling pentingnya adalah setiap kali kita baca soal tweet yang berhubungan dengan mereka, gue sebisa mungkin berdoa sih, sama berharap semoga teman-teman gue yang dari komunitas VTuber nggak kena masalah kayak gini, nggak kena drama, dan ya semoga baik-baik aja gitu ya. Kasian di mereka juga, kenapa? Karena ya ada orang-orang yang emang udah punya power gitu, yang udah punya cukup bukti gitu untuk andil dalam komunitas biar makin lebih baik lagi gitu namanya. Terus tiba-tiba jelek lagi nama komunitasnya gara-gara kejadian-kejadian kayak gini. Dan mungkin dengan gue mengangkat ini bisa makin jelek juga. Cuman karena gue ngomong ya harapannya bisa kayak gitu, semoga gak semua orang bisa mengeneralisir masalah ini gitu ya. Semoga gak dari 1-2 orang ini doang lu bisa ngeliat kalau misalnya the whole community is bad. No, masih banyak orang-orang yang baik dan masih banyak beberapa karakter-karakter atau VTubers yang bisa lo ikutin kayak gitu. Dan beberapa orang-orang pun menganggap di Twitter ya ternyata penonton cewek dan penonton cowok VTubers tuh sama aja. Ya emang iya, nalurinya manusia emang kayak gitu. Nggak itu cewek, nggak itu cowok gitu coy. Lucu sih maksudnya kalau misalnya gue liat fenomena kayak gini gitu, dimana kalau misalnya ada public figure yang lugu-lugu tapi ternyata kelakuan di belakang kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya ada public figure yang biasanya ngomong toksik, biasanya kelihatan jokes-jokes yang eksplisit, tapi mereka justru yang tidak kena drama kayak gini. It's so funny man, lucu banget. Nah, dan puncak dari permasalahan komunitas wibu ini muncul dari dunia cosplayer, dan ternyata kali ini permasalahannya bukan dari cowok tapi cewek. Dan cosplayer yang dimaksud orang-orang yang emang lagi dipermasalahan juga didramain orang-orang itu bukan cosplayer ecek-ecek yang lu bisa temuin di Facebook secara random terus habis tiba-tiba ngechant Sela baca buku gitu, bukan. Tapi it's a big league of cosplayer, maksudnya seorang cosplayer yang udah punya banyak followers dan juga udah punya nama gitu ya, bahkan udah pernah diundang sama Om Deddy juga gitu di podcastnya. Wait, jangan bilang ini tentang kurs dari Close the door. Oh my god. By the way, gue yakin lu semua pasti udah pada tahu siapa orangnya dan bagaimana dramanya. Gue gak harus ngejelasin lebih rinci lagi. Cuman buat lu semua yang emang belum tahu, biar gue jelasin singkatnya kayak gimana. Jadi ada cosplayer yang beliau diundang di acaranya Bang Windah gitu. Acara charity terbesar ya di bulan ini, gokil. Itu acara keren banget meskipun masih banyak kekurangan juga. Tapi semoga di tahun depan kita bisa lihat yang lebih oke lagi. Oke, semangat buat Bang Windah, thank you buat udah buat acaranya. Jadi dalam acara tersebut kan udah selesai ya. Dan itu kan acara charity. Nah di akhir acaranya itu salah satu page dari Motion Anime itu sendiri ngeposting sebuah ucapan terima kasih dan juga laporan pertanggungjawaban, di mana dalam postingan tersebut diperlihatkan total donasi yang mereka dapat bersama ucapan terima kasih ke orang-orang yang punya donasi lebih banyak dibanding orang-orang pada umumnya kayak gitu. Dan di situ di postingan tersebut ada 3 nama yang di shout out. Oke. Salah satunya cosplayer itu. Nah awalnya gak ada drama sama sekali, sampai pada akhirnya ini menjadi drama dan juga jadi banyak banget diomongin sama orang-orang ketika cosplayer tersebut nge-repost. Dan dalam repostannya tersebut itu beliau ngedit postingannya yang awalnya ada 3 nama jadi 1 nama, yang 2-nya itu ditimpa sama teks atau sama foto stick ready gitu kalau gak salah. Nah dari situ barulah tuh mungkin beberapa orang udah pada mulai geram gitu ya sama tindakan atau kelakuannya dia gitu di komunitas cosplayer, sampai pada akhirnya beberapa orang-orang di Facebook ataupun di Twitter itu nge-spill beberapa kelakuan-kelakuannya dia yang mungkin saja ya kurang enak buat dilihat juga gitu secara publik. Dan ya udah bergilir sampai pada akhirnya semua orang ngomongin kayak gitu. Nah, gue nggak pengen terlalu fokus ke dalam masalahnya karena gue yakin banyak banget orang-orang yang udah sempat ngebahas juga dan bahkan udah sampai masuk ke tweetnya intinya deh gitu ya. Lu bisa lihat yang lebih singkat lagi di situ. Cuma yang jelas di sini secara tidak langsung bisa jadi pelajaran buat gue ataupun yang lain gitu. Kalau misalkan ya kita sebagai content creator, public figure, atau nggak harus jadi public figure gitu ya, orang-orang yang emang bekerja di dunia relasi dan juga government gitu ya, untuk benar-benar jaga sikap gitu men, be nice to others
ya sama sesama manusia gitu. Jangan sampai kalau misalnya lu salty pada akhirnya ya coba lu pikirin dulu gitu, apakah salty lu harus dikeluarkan dan juga harus dicuratin ke orang-orang atau kagak gitu, sampai pada akhirnya nanti kedepannya bakal jadi masalah lagi, ya nggak sih, ya gara-gara itu. Jadi gue sebenarnya lebih khawatir ke komunitas cosplayernya aja sih, soalnya yang lagi kena drama sekarang kan namanya gede banget nih, nggak sih. Ya semoga orang-orang nggak ngelihat kalau misalkan oh gara-gara dia semuanya jadi jelek nih karena yang dedengkotnya aja kayak gitu, gimana yang lain ya. Semoga kagak ya, semoga kagak, dan semoga semua orang balik lagi. Ini gue wanti-wanti nih, kalau misalkan ada drama-drama atau permasalahan-permasalahan berhubungan komunitas, jangan sampai lulus semua yang nonton ini mengeneralisir semuanya yang ada dalam komunitas tersebut, padahal yang salah cuma beberapa orang doang. Dan gue sengaja nggak nge-spill kelakuan-kelakuan yang emang ada di media sosial yang berhubungan dengan beliau, soalnya mungkin sebagian lagi masih belum bisa dikonfirmasi kebenaran ya, mungkin masih rumor doang gitu. Tapi beberapa tindakan-tindakan yang ada mungkin emang udah diiyain sama beberapa orang-orang yang deket juga sama dia. Jadi intinya balik lagi, dalam 3 permasalahan tersebut gue bisa simpulkan kalau misalkan ya komunitas wibu sekarang kayaknya lagi kurang baik-baik aja dah. Tapi semoga kedepannya di tahun 2025 bisa mulai lagi di buku yang baru, mulai lagi dengan garis start yang baru gitu, tidak ada drama dan segala macam. Gak tahu gitu ya, saya drama itu biasanya muncul beberapa bulan, beberapa tahun kemudian gitu men, dan lu nggak bisa expect ya, kayak ibarat aib ame-ame gue aja. Gue kira gue bisa lari dari itu, tiba-tiba 5 bulan kemudian, 8 bulan kemudian di react sama bla bla segala macam, jadi bola salju bla bla begini dan bam, orang-orang pada tahu itu. Jadi intinya mungkin itu aja video ngopi pada kesempatan kali ini. Menurut gue sih ya ini masalah sebenarnya nggak terlalu dibahas, soalnya cuma bikin jenuh doang, pada akhirnya cuma jadi gunjingan doang. Terus abis itu ya ibu-ibu yang ngebahas ini semua nggak ada beda jauh sama ibu-ibu yang biasanya ngegosip di kampung atau di komplek aja. Coba deh kalau misalnya ibu-ibu kan dia lingkupnya cuman satu komplek doang, si ibu ini si ibu itu. Nah, kalau misalnya ibu belum udah bisa sampai skala internet gitu men. Tapi ya semoga balik lagi komunitas cosplayer nggak kenapa-napa, komunitas VTuber nggak kenapa-napa. Gue doain semoga orang-orang yang emang masih punya niatan baik, yang masih punya tujuan yang baik gitu ya, bisa tetap survive di sana, tetap bisa mencoba untuk meniti karir biar bisa lebih oke lagi gitu. Pokoknya dengan ada drama-drama kayak gini, semoga mereka nggak terlalu kena efeknya juga. Amin. Jadi intinya itu aja video ngopi kesempatan kayak ini. Thank you banget sekali lagi udah dengerin yapping gue selama beberapa menit. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, please don't forget to subscribe. Sekali lagi jangan lupa buat makan. Buat lu semua yang belum makan di video ngopi ini, gue undur diri. Sampai jumpa.